Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Tisnawati MPD, Guru Matematika SMP Negeri 1 6 Lingkung. Saya akan menyajikan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi ini adalah materi kelas 9 pada semester ganjil. Pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, saya akan sajikan dalam 3 bagian atau 3 video, di mana bagian pertama itu membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif dan sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat. Bagian kedua atau video kedua membahas tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat bulat negatif serta notasi ilmiah atau bentuk baku. Sedangkan video ketiga itu akan membahas tentang bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Pada bagian pertama ini, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat positif, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama kita bahas adalah bilangan berpangkat. 1. Bilangan berpangkat bulat positif. A berpangkat N disebut bilangan berpangkat, A disebut bilangan pokok atau basis, dan N kita sebut sebagai pangkat atau eksponen. Jika N ini merupakan bilangan bulat positif, maka A berpangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A, di mana A-nya ini ada sebanyak N, atau kita sebut juga sebanyak N faktor. Nah, jika N ini positif, maka dia bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Sehingga bilangan berpangkat bulat positif ini disebut juga dengan bilangan berpangkat sebenarnya. Contoh, yang pertama 3 berpangkat 5. Itu dapat kita nyatakan dalam 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di mana pengalian 3-nya ini ada sebanyak 5. Di angka 3-nya kita kalikan sebanyak 5 faktor. Contoh yang kedua, negatif 2 berpangkat 3. Sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ananda bisa lihat di sini negatif 2-nya ada 3 kali. Kemudian P berpangkat 7. Nah, kita lihat di sini ada P dikali P, kita hitung P-nya ini ada 7 kali atau 7 buah. P dikali P dikali P dikali P dikali P dikali P dikali P. Selanjutnya, kita menentukan hasil perpangkatan. Contoh, yang pertama, tentukanlah hasil dari 3 berpangkat 5. Yang kedua, tentukan hasil dari negatif 2 berpangkat 3. Di sini kita bisa temukan hasilnya bahwa 3 berpangkat 5 itu sama dengan 243. Yaitu dengan cara mengalihkan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Begitu juga dengan negatif 2 berpangkat 3. Sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sehingga menghasilkan negatif 8. Di sini kita perhatikan, kalau bilangannya negatif berpangkat ganjil, maka hasilnya pasti negatif juga. Nah, bagaimana pula jika pangkatnya genap? Nah, ini coba Ananda buktikan sendiri nanti. Kalau dia berpangkat genap, maka bilangan negatif berpangkat genap hasilnya pasti positif. Selanjutnya, nomor 2, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk perpangkatan. Yang pertama 125, yang kedua 256. Bagaimana kita menyatakan 125 ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat? Ternyata 125 bisa kita nyatakan dalam perkalian berulang, 5 dikali 5 dikali 5. Karena 5-nya ada 3, maka kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat 5 berpangkat 3. Begitu juga dengan 256.
bisa kita tulis dalam bentuk 2 berpangkat 8. Ternyata 256 selain 2 berpangkat 8 juga dapat kita nyatakan dalam bentuk 4 berpangkat 4. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Ini ada 3 contoh, di mana 3 berpangkat 3 dikali 3 berpangkat 2 menghasilkan 3 berpangkat 5. 2P berpangkat 2 dikali 2P berpangkat 4 menghasilkan 2P berpangkat 6. 2/5 berpangkat 3 dikali 2/5 berpangkat 4 ternyata menghasilkan 2/5 berpangkat 7. Nah, dari sini kita bisa perhatikan, di sini berpangkat 3 berpangkat 2 menjadi berpangkat 5. Di sini berpangkat 2 dan berpangkat 4 menjadi berpangkat 6. Di sini berpangkat 3 dan berpangkat 4 menjadi berpangkat 7. Ketiga contoh ini adalah bentuk perkalian, sehingga kita bisa simpulkan bahwa jika A berpangkat M, kita kali dengan A berpangkat N, hasilnya adalah A berpangkat M ditambah N. Ingat, bilangan pokok harus sama. Jadi bilangan pokok sama-sama A, dia dikalikan, maka pangkatnya ini bisa kita jumlahkan. Sifat yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Perhatikan contoh yang pertama ini. 3 berpangkat 4 dibagi 3 berpangkat 2. Bisa kita tuliskan dalam bentuk pembagian per. Jadi 3 berpangkat 4 per 3 berpangkat 2. Kita tahu 3 berpangkat 4 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Dan 3 berpangkat 2 itu 3 dikali 3. Jadi kita bisa bagi sehingga menghasilkan 3 berpangkat 4 dikurang 2 sama dengan 3 berpangkat 2. Jadi 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 sama dengan 1, sehingga hanya tersisa 3 dikali 3. Jadi dapat ditulis 3 berpangkat 2. Begitu juga dengan yang nomor 2. X berpangkat 7 dibagi X berpangkat 3. Di sini X berpangkat 7 artinya kita mengalihkan X sebanyak 7 faktor. Dan X berpangkat 3, X kali X kali X. Jadi kita bagi X dibagi X. 1, X dibagi X sama dengan 1. X dibagi X sama dengan 1. Kemudian tersisa X dikali X dikali X dikali X. Sehingga hasilnya X berpangkat 4. Dari uraian ini kita bisa simpulkan bahwa kalau A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N, hasilnya sama dengan A berpangkat M dikurang N. Dan sifat yang kedua ini harus juga diingat bahwa bilangan pokoknya harus sama. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat. Dan di sini, jika sebuah bilangan berpangkat 4 berpangkat 3, berpangkat lagi atau dipangkatkan lagi dengan 2, maka 4 berpangkat 3 ini kita kalikan 2 faktor menjadi 4 berpangkat 3 dikali 4 berpangkat 3. Nah, kita tahu 4 berpangkat 3 ini apa? 4 kali 4 kali 4. Dan 4 berpangkat 3 yang satu lagi juga 4 dikali 4 dikali 4. Sehingga menghasilkan 4 berpangkat 6. Begitu juga dengan Y berpangkat 2 berpangkat 5. Y pangkat 2 berpangkat 5. Menghasilkan Y berpangkat 10. Nah, dari uraian ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa jika A berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, atau kita baca A pangkat M berpangkat N sama dengan
A berpangkat M kali N. Kemudian sifat yang keempat, A dikali B berpangkat N sama dengan A berpangkat N dikali B berpangkat N. Ini sifat perpangkatan dari hasil perkalian. Contoh, Ananda bisa lihat 3 dikali 5 berpangkat 4. Artinya kita mengalihkan 3 kali 5 ini sebanyak 4 kali. 3 kali 5, 1. 3 kali 5, yang kedua. 3 kali 5, yang ketiga. 3 kali 5. Jadi ada 4 kali. Sehingga dengan menggunakan sifat komutatif, kita bisa menuliskan 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sehingga diperoleh 3 berpangkat 4 kali 5 berpangkat 4. Jadi 3 berpangkat 4 dikali 5 berpangkat 4. Begitu juga dengan perpangkatan pada hasil pembagian. Nah, jadi ini contoh 3 per 5 berpangkat 4. Nah, sehingga hasilnya 3 berpangkat 4 per 5 berpangkat 4. Kemudian ini latihan yang harus Ananda kerjakan. Ada 5 soal. Nah, soal nomor 4 dan nomor 5 ini perlu sekali Ananda untuk berpikir kritis di sini. Oke, selamat belajar.